Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliania Delta Sabrina Putri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Kerjokidul Kabupaten Wonogiri. Saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Junaria. Aksi nyata budaya positif saya yaitu penerapan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan di kelas 1 SD Negeri 3 Kerjokidul. Saya berdiskusi dengan rekan guru dalam penyusunan pembentukan keyakinan kelas dan menyusun rencana pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Saya bersama murid-murid melakukan pemahaman dan penyusunan keyakinan kelas di kelas, kemudian kami merefleksikan bersama kegiatan dalam pembentukan keyakinan kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kerjokidul, Bapak Banuliyata SPD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN 3 Kerjokidul yang saya hormati, penyampai pemateri Ibu Eliania Delta Sabrina Putri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 3 Kerjokidul yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, Ibu Eliania Sabrina Putri akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk kita pelajari bersama-sama dan insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama di SD kita tercinta ini. Untuk memperlancar pada acara pada kesempatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Acara selanjutnya, penyampaian pemahaman, diseminasi dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Eliania Delta Sabrina Putri. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kerjokidul, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta karyawan SD Negeri 3 Kerjokidul. Yang pertama
saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya karena telah hadir di acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Selamat datang dan salam bahagia guru kita SD Negeri 3 Kerjebulu. Marilah kita belajar bersama menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan saling berkolaborasi demi kemajuan sekolah tercinta kita SD Negeri 3 Kerjebulu. Langsung saja Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu kita akan memahami konsep utama dari budaya positif. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi. Restitusi diambil dari 5 posisi kontrol dan juga restitusi segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Bapak Ibu yang saya hormati, bila kita ingin membuat kemajuan, mengubah kemajuan pendidikan, kita harus tahu bagaimana caranya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda melihat pandangan dunia. Kita akan belajar bagaimana itu stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus itu apa Bapak Ibu? Stimulus itu berupa rangsangan. Kemudian respon adalah reaksinya, tanggapannya. Kemudian apa itu teori kontrol? Teori kontrol adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Sebagai contoh yang pertama, kita bisa melihat di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita tidak bisa memaksakan pandangan kita harus sama dengan kita. Pandangan orang lain harus sama dengan kita. Oke, Bapak Ibu. Ada banyak cara manusia dalam memahami dunia dan ada banyak cara manusia memahami bagaimana dunia tersebut. Kita tidak bisa memaksakan. Kemudian selanjutnya, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori pengendalian diri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol itu bagaimana kita mengendalikan diri. Setiap kita mau menjawab sesuatu, setiap kita mau bereaksi sesuatu, kita harus bisa mengendalikan diri. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin kerap berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya saya pribadi, saya sendiri itu mengaitkan disiplin itu dengan peraturan, dengan hukuman, dengan kepatuhan. Jika anak yang disiplin berarti anak yang tidak disiplin berarti harus dihukum seperti itu. Nyatanya ternyata tidak seperti itu. Disiplin positif itu lebih bagaimana kontrol diri dengan menggali potensi kita agar
kebajikan universal. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri, memilih tindakan untuk mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai tersebut agar muncul motivasi di dalam diri kita. Motivasi yang datang dari dalam diri kita yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Jadi kita bila meyakini nilai-nilai yang kita yakini itu di dalam diri, kita melakukan sesuatu itu memang benar-benar dari hati, bukan karena paksaan. Ini adalah disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia atau kita sendiri sebagai pendidik, yaitu adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang sekarang digaung-gaungkan ini adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang Bapak Ibu di kelas pasti sering sekali menggaung-gaungkan profil pelajar Pancasila, oke Bapak Ibu, oke? Nah, ada lagunya juga, oke? Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang teori motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Teori motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang datang dari luar atau eksternal. Ini adalah tingkatan terendah dari teori motivasi. Biasanya orang yang mempunyai motivasi seperti ini menghindari hukuman atau menghindari kenyamanan, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasinya seperti misalnya kepada murid, ya, murid, ayo kalau kamu tidak mengerjakannya, kamu akan dapat hukuman. Akhirnya anak tersebut kan takut, tidak nyaman. Aku tuh kalau tidak mengerjakan nanti saya dapat hukuman. Akhirnya motivasi yang datang itu hanya motivasi dari luar, sekedar untuk menghindari hukuman, bukan dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu mendapatkan hadiah. Motivasi jenis ini juga sama Bapak Ibu. Motivasi yang datangnya dari eksternal. Ya seperti tadi, seperti murid jika ayo anak-anak, jika kita sudah mengerjakannya, sudah selesai, nanti kalian akan mendapatkan hadiah, misalnya dapat permen, seperti itu. Anak akan berlomba-lomba mengerjakan, tapi yang diharapkan hanya adalah hadiahnya. Sebenarnya motivasinya datang dari eksternal, dari luar, hanya sekedar ingin mendapatkan hadiah. Jadi apa yang dikerjakan itu tidak sepenuh hati, bukan dalam diri. Selanjutnya yang ketiga adalah teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah teori motivasi yang harus kita tanamkan pada murid-murid kita, yaitu menjadi anak yang diinginkan, yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi ini, mereka akan terbuka sendiri hatinya, karena motivasi ini datang dari dalam diri. Mereka ingin bisa, mereka ingin menguasai apa yang dikerjakan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, monggo kita bersama-sama untuk menanamkan motivasi
motivasi internal ya ini. Hukuman dan penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan itu malah menghukum? Nah, di sini kita jabarkan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mengapa penghargaan malah menghukum? Karena begini Bapak Ibu, ketika kita selalu memberikan hadiah, ketika kita selalu memberikan reward kepada anak-anak, maka yang akan terjadi adalah anak tersebut akan merasa ketergantungan. Nah, jika suatu hari tidak diberi hadiah, karena setiap kali itu diberi hadiah dan suatu hari tidak diberi hadiah, anak tersebut akan merasa seperti tidak ada hadiah seperti itu. Jadi dia akan motivasinya akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah penghargaan menghukum. Contohnya di sini, ketika anak mendapat ranking, ada yang kelas 1, ada yang ranking 1 dan ranking 2. Anak yang ranking 2 itu akan merasa dirinya kalah dalam pertarungan. Jadi rasa hatinya akan berkecamuk. Mengapa saya hanya ranking 2 seperti itu? Perasaannya akan seperti itu terus. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu tidak tepat. Mungkin ada anak yang sudah berjuang, dia belajar mati-matian, tapi ketika hari H dia tidak menang. Dan ada yang anak yang tidak belajar, tapi ketika hari H dia menang. Nah itu kan jadi tidak tepat. Perjuangannya di belakang Bapak Ibu guru tidak tahu bagaimana. Kemudian yang kedua selanjutnya penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini banyak sekali kita temui, bukan hanya di dalam sekolah tapi juga di luar. Merusak hubungan seperti misalnya ketika dua orang anak yang sebenarnya dia berteman, kemudian ada yang mendapat nilai lebih bagus dan yang satu itu berkecil hati, dia tidak suka temannya itu nilainya lebih bagus dari dia. Dia dapat hadiah, kemudian dia tidak, akhirnya apa? Ya akhirnya mereka terjadi rasa iri. Nah ini kan contoh dari penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Ya karena ketika kita selalu memberikan penghargaan kepada anak, jadi motivasinya anak itu hanya untuk mendapat hadiah, rewardnya saja. Sehingga apa kualitasnya pada anak itu juga akan berkurang sebenarnya. Karena dia hanya motivasinya itu hanya ingin hadiah. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas, dan selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intensif. Nah, ini banyak sekali. Karena dengan adanya hadiah tersebut, motivasinya anak adalah hanya untuk mendapatkan hadiah. Anak tidak sesuai dengan isi hatinya, anak hanya menginginkan hadiahnya saja, sehingga tidak terbangun motivasi dalam dirinya. Jadi motivasinya tidak ada seperti itu. Nah, untuk meyakinkan anak agar bisa membangun motivasi ini, sebaiknya kita semua harus membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, di kesepakatan kelas ini saya sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak kelas 1. Selanjutnya Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kelas 1. Nah, keyakinan kelas ini kami berdiskusi bersama. Saya dan guru saya menentukan keyakinan kelas yang mereka yakini. Karena kelas 1 kurang pintar dalam menulis nih Bapak Ibu, saya menuliskan di kertas karton
karton dan saya tempelkan di depan kelas, di dinding. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu saya menuliskannya di kertas yang sudah saya tempelkan, kemudian saya menulis di depan kelas. Anak satu persatu menunjukkan keyakinan kelas yang mereka yakini. Ada yang bertanggung jawab, mandiri, dan seterusnya. Jadi kita berdiskusi bersama. Seperti itu Bapak Ibu, proses saya dan murid kelas 1 membuat keyakinan kelas. Nah, di sini contoh yang sudah ada, yang sudah jadi, yaitu seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak, saya tempelkan cincin. Di sini keyakinan kelas 1 seperti tenang, sopan, menghormati, jujur, gotong royong, bertanggung jawab, mandiri, dan hidup dulu. Mengapa saya tempelkan di depan kelas? Karena agar anak-anak itu bisa terus membaca. Jadi setiap kali lewat atau kan ada di depan, jadi anak terbiasa untuk dibaca, jadi anak bisa mengingat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini juga bisa diterapkan di kelas-kelas lain. Untuk kelas tinggi, mungkin anak-anak kelas tinggi bisa menempelkan di sticky note, ditulis sendiri. Jadi kan kalau anak kelas tinggi sudah bisa mandiri menulisnya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Semua orang pasti ketika melakukan sesuatu itu pasti menginginkan memiliki tujuan. Tapi tanpa kita sadari orang tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidupnya. Tapi orang tersebut tidak menyadarinya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Contohnya adalah ketika murid di kelas bertanya kepada bapak atau ibu gurunya, kapan istirahatnya Pak? Kapan istirahatnya Bu? Kemudian bapak ibu guru menjawab, kenapa kamu ingin cepat sekali istirahat? Nah, anak tersebut menjawab, karena saya lapar Bu, karena saya belum makan. Nah, artinya anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi lapar itu kan membutuhkan makan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka akan cepat akrab dengan teman-temannya. Mereka itu dekat dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan temannya. Dan mereka menganggap temannya itu sangat penting bagi mereka. Mereka akan senang bekerja secara berkelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar
dianggap bisa mencapai sesuatu, ingin diakui, ingin dilibatkan sesuatu, kemudian ingin menunjukkan kemampuannya, Bapak Ibu. Pasti murid-murid kita pernah ya ada ya yang seperti itu ya, ingin menunjukkan bakatnya, ingin menunjukkan kalau saya itu bisa. Ini tanpa sadar mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Mereka mencoba-coba. Mereka akan mencoba-coba apa yang mereka inginkan. Mungkin juga gaya belajarnya di kelas ya, Bapak Ibu. Mungkin gaya belajarnya mereka dengan cara yang lain. Itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak perlu mengcopy paste apa yang dilakukan gurunya. Anak bebas menerapkan pembelajaran dan sumber belajar yang lain. Tidak hanya mengcopy paste gurunya. Anak punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri, tapi tetap dalam tuntunan dan tuntunan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Anak akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, entah itu positif atau negatif. Positifnya ketika anak suka pelajarannya matematika, anak akan lebih semangat, dia mengerjakannya dengan bersemangat, dikerjakan sampai bisa hingga dia mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian ada kebutuhan dasar yang dasar kesenangan. Anak yang berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, mereka akan suka permainan dan suka mengoleksi barang, atau suka bergurau, suka melucu, dan juga kadang mengemaskan. Ada yang negatif dan ada yang positif. Yang negatif misalnya mereka senang pelajaran matematika, maka anak tersebut akan berlomba-lomba untuk bisa mengerjakan soal dengan baik. Anak tersebut akan suka mengerjakan agar bisa mendapatkan nilai yang mereka inginkan. Kemudian yang negatifnya apa? Nah, yang negatif ketika anak sedang gojeki temannya, digojeki terus sampai anak tersebut menangis. Kalau belum menangis, dia tidak akan berhenti. Nah, kemudian kalau sudah menangis, dia akan merasa senang, merasa puas. Nah, tanpa disadari, anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masuk bagaimana kalau kita sudah memahami kebutuhan dasar, kita akan masuk kita sebagai guru tentang posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, usahakan ya, seperti itu. Seperti mengancam, akhirnya anak tersebut akan tertekan, takut seperti itu. Jika takut terus, akhirnya mau kan melakukannya, tapi dengan perasaan yang takut. Motifnya yang datang adalah motif eksternal. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering saya terangkan ya dulu sebelum saya memahami apa itu posisi kontrol. Seperti guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, seperti itu. Nah, itu akan berdampak pada anak itu, dia akan langsung untuk merasa rendah diri. Akhirnya anak tersebut mau melakukannya, iya
kalau tidak dengan doa, anak tersebut tidak akan nurut, karena yang dianggap sebagai teman, yang dianggap gurunya nyaman itu hanya guru A, dan itu akan berdampak pada tidak mandiri. Anak jadi sedikit manja, bergantung. Kemudian posisi selanjutnya adalah pemantau. Nah, di pemantau ini guru akan sering bertanya, apa peraturan kelas yang kita yakini? Apa peraturannya? Kamu sedang melanggar apa? Kemudian di sini berarti guru tugasnya mengawasi anak agar dia mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, yang sehingga konsekuensinya anak itu apa, guru mengawasinya. Kemudian ini bisa menggunakan sanksi atau hukuman dan lain-lain. Tapi hukumannya itu sesuai dengan konsekuensi apa yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi control manager. Di sini adalah posisi control manager, posisi yang paling tepat seorang pendidik menerapkannya di pembelajaran. Manager artinya kita adalah berbuat sesuatu bersama murid kita, menyelesaikan masalah. Anak dibimbing untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan tuntunan dan dituntut dibimbing oleh bapak ibu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinannya. Tahap-tahap ini dapat diterapkan ketika kita menemukan posisi sebagai manajer. Dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak menyalahkan anak sampai anak jadi down, tapi kita mengubah hal yang negatif menjadi positif. Seperti kita bisa Bapak Ibu zaman SD juga pernah berbuat salah seperti itu, atau berbuat salah itu manusiawi. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Jadi kita gali kita menenangkan identitas anak dulu agar dia lebih tenang dulu, lebih bisa mengkondisikan dirinya, mengontrol dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi kita membantu mengenali anak ini itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar apa, seperti itu. Kalau kita sudah memvalidasi kebutuhan, kita kan tahu anak itu sebenarnya membutuhkan apa. Jadi kita itu bisa bersama-sama menuntut anak tersebut. Seperti guru berkata, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanya alasan ini apa. Nah, dari alasan tersebut kita tahu kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Itu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Contohnya seperti guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai-nilai kebajikan yang kita percaya bersama, yang kita yakini bersama? Nah, setelah kita menanyakan keyakinannya, ya, contohnya seperti ketika anak terlambat,
Kemudian dalam anak terlambat sekolah kita menstabilkan identitasnya. Bapak Ibu guru juga pernah waktu SD seperti itu. Jadi kan anak waktu tenang sih. Nah kemudian kita memvalidasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah anak terus menjawab, mungkin saya terlambat karena bangunnya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Karena saya main game hingga larut malam, hingga bangun kesiangan seperti itu. Nah kita kan tahu kebutuhan dasarnya. Oh bocah ini ternyata main game sampai kemalaman sehingga dia bangunnya kesiangan. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Nah dari situ kita dapat menanyakan keyakinannya. Kita tanya, keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, jadi tanggung jawab ya, kalau terlambat berarti dia tidak bertanggung jawab ya. Tanggung jawab seperti itu. Nah kemudian baru dipatuhkan anak tersebut untuk mencari solusi dari persoalannya. Nah dari situ anak itu akan memahami, oh mulai besok saya tidak akan main game sampai larut malam Bu. Saya akan jam 9 tidur agar bisa bangunnya pagi sehingga tidak terlambat ke sekolah seperti itu. Itulah penerapan segitiga restitusi dengan posisi kita sebagai manajer. Semoga kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer di sekolahan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kemudian ini adalah paparan dari diseminasi saya tentang budaya positif. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Rahayu sebagai moderator. Terima kasih Ibu Elena Bilba Sabina Putri yang telah memaparkan destinasi pemahaman budaya positif. Bapak Ibu yang terhormat, pada sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab atau mungkin anggapan dari Bapak Ibu Guru yang ingin menanggapi dari destinasi Ibu Elena Bilba Sabina Putri. Waktu kami persilakan kepada Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Arif Nova Sugiarto, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Elena Sabina Putri, yang kami hormati Ibu moderator, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara pagi hari ini. Kepada Ibu narasumber, saya mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di kelas kami. Jadi kami itu di kelas memang biasa untuk memberikan iming-iming hadiah kepada siswa kami. Misalnya, kalau kamu nanti bisa, Pak Guru beri ini, gitu. Jadi terbiasalah, kita terbiasa memberikan iming-iming itu. Dan saya ingin bertanya sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, itu apakah ada dampak negatif dari pemberian hadiah itu? Dan tentu sesuai yang Ibu sampaikan tadi ada motivasi intrinsik dan yang lainnya. Dan itu selain dari tidak adanya motivasi intrinsik, nanti dampaknya apa ya pemberian iming-iming hadiah itu? Demikian yang saya tanyakan kepada Ibu. Sebelum berbicara, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi apa kira-kira. Oh ya, Ibu Ani, persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan narasumber Ibu Elena yang saya hormati juga Ibu moderator Ibu Sri Rahayu yang saya hormati. Salam sehat sejahtera
bersama dengan murid saya yaitu kelas 4 berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya seperti yang telah disampaikan tadi. Dan saya juga akan mengubah pola pikir saya untuk lebih bisa mengontrol diri sehingga saya bisa menjadi pendidik yang bisa menerapkan posisi kontrol manager agar saya bisa membimbing siswa untuk menemukan solusi dalam permasalahan ini. Semoga kita semua yang di sini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam niat baik kita semua untuk membuat perubahan ke arah yang positif sekolah tercinta kita ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Budiarti yang telah memberikan tanggapan. Satu pertanyaan dari Bapak Arif Muhammad Sudianto, Ibu Eliana Ilkasa Putri berkenan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bapak Arif Muhammad Sudianto atas pertanyaannya, yaitu apa dampak negatif pemberian hadiah bagi murid-murid kita. Nah, pemberian hadiah kepada murid-murid itu sebenarnya sangat bagus karena akan memotivasi anak, memberi semangat anak dalam belajar. Anak akan lebih bersemangat, anak akan lebih minat belajarnya mungkin jadi akan meningkat. Tapi itu karena ada hadiah. Jika itu jangka pendek, itu akan bagus. Tapi kalau setiap kali kita pembelajaran kemudian ada hadiah, ada reward, ada hadiah, lama-kelamaan anak akan ketergantungan. Nah, ketika suatu saat tidak ada hadiah dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas, anak akan letre. Anak akan tidak bersemangat karena tidak ada hadiahnya, seperti itu. Jadi ketika itu anak akan biar kok nggak ada hadiahnya, biasanya kan ada. Jadi hasil minat belajar anak itu akan jadi rendah, dia tidak semangat, seperti itu. Memang benar kalau hadiah itu memberikan semangat, tapi kalau setiap kali pembelajaran ada hadiah, itu kan juga akan berdampak buruk. Jadi anak akan ketergantungan, jangka panjangnya itu tidak bagus, seperti itu. Kemudian anak tersebut itu jadi seperti apa ya? Selain ketergantungan itu tadi, anak tersebut minat belajarnya akan menjadi rendah, jadi tidak semangat. Nah, kalau minat belajarnya rendah, alhasil capaian pembelajarannya akan rendah, nilainya akan rendah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat anak sing wis males bisik ngoten nggih. Itu kan wis arep belajar kan boten enak nggih kalau dilihat ya. Jadi tidak semangat seperti itu. Ngoten nggih Bapak. Ya, jadi bisa disimpulkan pemberian hadiah itu dampaknya tetap gantungan jangka panjang. Iya, betul sekali Bapak. Dampaknya adalah ketergantungan jangka panjang. Oh iya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Arif Muhammad Sudianto. Kemudian untuk Ibu Ani Budiarti, semoga Ibu Ani bisa membuat keyakinan kelas bersama di kelas 4, saling berdiskusi, berkolaborasi dengan murid untuk menciptakan budaya positif dengan menciptakan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini bersama. Semoga kita semua, ya, semua Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 3 Gerjogel bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama dan menerapkannya di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah hasil paparan kami dari budaya positif. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Suryani. Bapak Ibu guru yang saya hormati, telah berakhir designasi dari Ibu Eliana Delta Sabina Putri. Izinkanlah saya moderator menyampaikan sebuah kesimpulan apa yang telah disampaikan beliau, bahwasanya kita semaksimal mungkin
menciptakan disiplin positif yang nantinya anak-anak termotivasi untuk melakukan suatu kebaikan dari dalam hati anak-anak sendiri, bukan karena reward atau yang lainnya. Kemudian ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dengan harapan ketika anak-anak bersalah itu dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Semoga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Bapak Ibu, salam hormat dari kami. Wassalamualaikum